Aku pernah mencintainya, pernah mengorbankan segalanya untuknya. Tapi apa yang kudapat? Penghinaan, pengkhianatan, dan luka yang tidak pernah ia pedulikan. Flashback singkat. Seorang pria berselingkuh. Keluarga suaminya menghinanya. Dinda menangis di dalam kamar dengan tangan gemetar. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan selalu menerima perlakuan mereka tanpa melawan. Mata Dinda berubah dingin. Senyumnya samar tapi penuh arti. Lalu, adegan berganti dengan dirinya diam-diam menyusun rencana, menelpon seseorang, mencatat sesuatu di buku, tersenyum puas melihat layar ponsel. Tapi mereka lupa, seorang wanita yang tersakiti bisa menjadi lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Raka mulai kehilangan segalanya. Bisnisnya hancur. Keluarganya meninggalkannya. Ia terduduk di lantai dengan wajah penuh keputusasaan. Sementara itu, Dinda berjalan pergi dengan langkah anggun, tanpa menoleh ke belakang. Selamat datang di kisah kehancuran yang sempurna. Dinda menatap bayangannya di cermin dengan tatapan kosong. Matanya yang dulu bersinar penuh harapan kini redup, dipenuhi kebencian yang membara. Sudah terlalu lama ia menahan luka yang disebabkan oleh suaminya, Raka, dan keluarganya. Sejak hari pertama ia masuk ke rumah itu sebagai istri, ia tak pernah benar-benar dianggap. Mertua dan iparnya selalu memandang rendah dirinya, menganggapnya tak pantas untuk Raka. Lebih menyakitkan lagi, Raka tak pernah membelanya. Justru ia semakin menjauh, sibuk dengan kesenangan dan wanita lain. Dinda yang dulu lemah kini telah berubah. Ia tak lagi menangis dalam diam. Kini, ia hanya memiliki satu tujuan, membalas semua rasa sakit yang mereka berikan. Setiap malam tanpa tidur Dinda habiskan untuk menyusun rencana. Ia tahu bahwa balas dendam tidak boleh dilakukan dengan gegabah. Ia harus cermat, membuat mereka merasakan sakit seperti yang ia rasakan. Ia mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan Raka, mengamati setiap gerak-gerik keluarganya, mencari celah di mana ia bisa menghancurkan mereka. Tak hanya itu, ia juga mulai merencanakan bagaimana ia bisa membangun kembali hidupnya setelah dendamnya tuntas. Ia tak ingin hanya melampiaskan amarah, tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi setelah ia selesai. Dinda tersenyum dingin. Ini bukan lagi tentang emosi. Ini adalah strategi. Pagi itu, ia bersikap seperti biasa. Ia tetap melayani suaminya, tetap tersenyum di depan mertuanya, tetap menjadi menantu yang patuh. Tak ada yang mencurigai apapun. Namun di dalam hatinya, ia menyusun langkah-langkahnya dengan cermat. Satu persatu, ia akan menjatuhkan mereka. Dan ketika saatnya tiba, ia ingin melihat ekspresi terkejut di wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa wanita yang selama ini mereka hina ternyata adalah orang yang akan menghancurkan mereka. Dinda tahu bahwa balas dendam terbaik adalah yang dilakukan dengan kepala dingin. Ia tidak boleh bertindak gegabah hanya karena emosinya. Maka, ia mulai mengumpulkan bukti dengan cermat. Setiap kali Raka pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain, ia diam-diam mencatat waktunya. Ia mulai mengecek ponsel suaminya saat ia tertidur, mengambil tangkapan layar percakapan mesra yang ia temukan, lalu menyimpannya di tempat yang aman. Tak hanya itu, Dinda juga mulai mencari tahu seluk-beluk bisnis keluarga suaminya. Ia mendengar bahwa ada beberapa kesepakatan bisnis yang dilakukan dengan cara kotor, dan ia berniat menggunakan informasi itu di saat yang tepat. Setiap langkah yang ia ambil bukan hanya untuk menyakiti Raka, tetapi untuk memastikan ia dan keluarganya benar-benar jatuh tanpa bisa bangkit lagi. Dalam kesehariannya, Dinda tetap berperan sebagai istri yang baik. Ia masih memasakkan makanan favorit Raka, mengurus kebutuhan mertuanya, dan bahkan pura-pura tersenyum saat dihina oleh iparnya. Semua itu adalah bagian dari rencananya. Jika ia terlalu menunjukkan perubahan, mereka mungkin akan curiga. Maka, ia tetap menjadi Dinda yang mereka kenal. Meskipun dalam hatinya, ia telah menjadi orang yang sangat berbeda. Malam-malamnya dihabiskan dengan membaca dokumen, menyusun strategi, dan mencari sekutu. Ia tahu bahwa dalam permainan ini, ia butuh seseorang yang bisa membantunya. Maka, ia mulai mendekati orang-orang yang juga merasa dirugikan oleh keluarga Raka. Para pegawai yang pernah diperlakukan tidak adil, rekan bisnis yang ditipu,
mereka bisa menjadi alat yang ia gunakan. Tak butuh waktu lama sebelum Dinda menemukan titik lemah mereka. Mertuanya ternyata terlibat dalam penggelapan dana sebuah proyek besar. Dan jika ini terungkap, mereka bisa kehilangan segalanya. Raka sendiri memiliki kebiasaan berjudi yang selama ini ia tutupi dari keluarganya. Jika semua ini diketahui publik, nama baik keluarga mereka akan hancur dalam sekejap. Dinda tersenyum dalam kegelapan kamarnya. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Perlahan tapi pasti, ia akan menarik satu persatu benang yang menyangga hidup mereka, hingga semuanya runtuh. Dinda tidak hanya ingin menghancurkan Raka dan keluarganya, tetapi juga ingin mereka merasakan sakit yang sama seperti yang ia alami. Maka, ia mulai menggali masa lalu mereka, mencari rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Dari percakapan para pekerja di rumah, ia mengetahui bahwa ibu mertuanya, Bu Rina, dulu pernah berselingkuh, dan ayah mertuanya, Pak Surya, mengetahui hal itu tetapi menutupinya demi menjaga nama baik keluarga. Dinda menyimpan informasi ini dalam pikirannya. Jika digunakan dengan benar, ini bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa adik iparnya, Siska, memiliki utang besar karena gaya hidup mewahnya. Jika Dinda bisa memanfaatkan ini, ia bisa membuat keluarganya saling mencurigai dan menghancurkan satu sama lain. Dinda mulai melancarkan aksinya dengan hal kecil. Ia sengaja meninggalkan jejak kecil yang bisa memicu konflik di dalam keluarga. Misalnya, ia meninggalkan sebuah dokumen pengeluaran mencurigakan di meja kerja Pak Surya, seolah-olah Bu Rina yang menyimpannya. Lalu, ia mengirimkan pesan anonim kepada Siska, memberitahunya bahwa ada orang yang ingin menagih utangnya kepada keluarganya jika ia tidak segera membayarnya. Ia juga mengatur agar salah satu wanita selingkuhan Raka mengirim pesan kepadanya saat mereka sedang makan malam bersama keluarga. Reaksi mereka semua sesuai dengan yang ia harapkan. Pak Surya mulai bersikap lebih dingin kepada istrinya. Siska mulai panik dan gelisah. Sementara Raka terlihat terganggu sepanjang malam. Dinda menikmati setiap momen ini. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia masih harus bersabar dan menunggu hingga semuanya mencapai puncaknya. Dendam yang baik bukan hanya tentang membuat mereka menderita, tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak bisa lagi memperbaiki hidup mereka setelah semuanya hancur. Setiap langkah yang ia ambil sudah diperhitungkan dengan matang. Ia hanya perlu menarik tali sedikit lagi, dan semuanya akan berantakan dengan sendirinya. Dinda menatap wajah suaminya yang tertidur di sebelahnya malam itu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar puas. Dinda tahu bahwa kehancuran sejati tidak datang dari serangan luar, melainkan dari dalam. Jika ia bisa membuat keluarga Raka saling mencurigai dan berkonflik satu sama lain, maka mereka akan menghancurkan diri sendiri tanpa ia harus bersusah payah. Maka, ia mulai mempermainkan emosi mereka dengan cara yang lebih halus. Ia sengaja membiarkan Siska melihat dokumen tagihan yang menunjukkan bahwa perusahaan keluarganya mengalami kebocoran dana besar. Dokumen itu ia letakkan di dalam laci kerja Pak Surya, seolah-olah ayahnya menyembunyikan sesuatu dari mereka semua. Tak butuh waktu lama, Siska mulai bertanya-tanya, dan kecurigaan itu ia sampaikan kepada ibunya. Dari situlah percikan api mulai muncul. Konflik dalam keluarga Raka semakin membesar saat Dinda memastikan bahwa rahasia perselingkuhan ibu mertuanya terbongkar. Ia sengaja mengirim pesan anonim kepada Pak Surya, berisi foto-foto lama yang menunjukkan istrinya dengan pria lain. Ia tahu, meskipun Pak Surya selama ini menutupinya, melihat bukti nyata akan membangkitkan amarah yang selama ini ia pendam. Benar saja. Malam itu pertengkaran besar meledak di ruang keluarga. Suara teriakan mereka terdengar hingga ke kamar Dinda, membuatnya tersenyum puas. Ia tidak perlu ikut campur. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Raka dan Siska yang awalnya ingin menenangkan orang tua mereka, justru akhirnya ikut bertengkar. Siska menuduh ayahnya menyembunyikan masalah keuangan, sementara Raka menyalahkan ibunya karena membuat keluarganya dipermalukan. Dinda duduk di balkon kamarnya, menikmati suara pertengkaran yang terus berlanjut hingga tengah malam. Ia berhasil membuat mereka kehilangan keseimbangan, dan ini baru permulaan.
Dengan keadaan keluarga yang semakin retak, ia bisa melancarkan rencana berikutnya dengan lebih mudah. Ia ingin memastikan bahwa saat mereka jatuh, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bangkit lagi. Ini adalah hukuman atas semua luka yang mereka berikan padanya selama bertahun-tahun. Dan ia tidak akan berhenti sampai semuanya hancur. Setelah berhasil memecah belah keluarga Raka, Dinda beralih ke target utamanya, suaminya sendiri. Ia tahu bahwa Raka sangat peduli dengan citra dirinya di hadapan teman-teman bisnis dan kolega kerjanya. Selama ini, Raka dikenal sebagai pria sukses dan berkarisma, tapi hanya Dinda yang tahu siapa dia sebenarnya. Seorang pecandu judi dan pria hidung belang yang hanya bertahan karena nama besar keluarganya. Dinda memutuskan untuk memanfaatkan kelemahan itu. Ia mulai menyebarkan informasi tentang kebiasaan buruk Raka secara anonim. Ia membuat akun media sosial palsu dan membagikan bukti percakapan serta transaksi mencurigakan yang menunjukkan bahwa Raka telah menghabiskan banyak uang di meja judi. Dalam waktu singkat, kabar ini mulai menyebar, dan rekan-rekan bisnisnya mulai mempertanyakan integritasnya. Dinda tidak berhenti di situ. Ia sengaja mengundang seorang wanita yang pernah menjadi selingkuhan Raka ke sebuah acara keluarga, memastikan bahwa pertemuan itu terjadi di depan semua orang. Ketika wanita itu melihat Raka, ia mendekatinya dengan senyum penuh arti, cukup untuk membuat isyarat bahwa mereka memiliki hubungan di masa lalu. Dinda berpura-pura terkejut dan menutup mulutnya dengan ekspresi terluka, seolah baru mengetahui perselingkuhan suaminya. Dengan begitu, ia menarik perhatian semua orang dan menciptakan drama yang tidak bisa dihindari. Malam itu, keluarga Raka tidak hanya bertengkar karena masalah mereka sendiri, tetapi juga karena reputasi buruk yang mulai melekat pada putra mereka. Perlahan tapi pasti, kepercayaan orang-orang terhadap Raka semakin menurun. Bisnisnya mulai terganggu karena banyak investor yang menarik diri, takut terlibat dalam skandal yang semakin membesar. Raka mulai frustasi, sering pulang dalam keadaan mabuk, dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dinda tetap bersikap manis di depan suaminya, seolah-olah ia masih istri yang setia. Tetapi di dalam hatinya, ia menikmati setiap detik penderitaan yang dialami Raka. Ini baru awal dari kejatuhannya. Dinda sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk menghancurkan suaminya sampai ke titik di mana ia tidak akan bisa bangkit lagi. Dinda tahu bahwa Raka masih berharap bisa menyelamatkan bisnis dan reputasinya. Meskipun situasinya memburuk, pria itu tetap mencoba mencari cara untuk bertahan. Namun, Dinda tidak akan membiarkannya. Ia mulai mendekati beberapa rekan bisnis Raka secara diam-diam, menawarkan mereka informasi lebih dalam tentang kebiasaan buruk suaminya. Dengan bahasa yang penuh simpati, ia berpura-pura sebagai istri yang kecewa dan menginginkan yang terbaik bagi perusahaan. Beberapa orang mulai percaya bahwa mempertahankan kerjasama dengan Raka hanyalah beban, dan satu persatu mereka mulai menjauh. Raka semakin terpojok, dan Dinda menikmati bagaimana wajah suaminya semakin hari semakin penuh dengan keputusasaan. Tidak hanya di dunia bisnis, Dinda juga mulai menyerang kehidupan pribadi Raka. Ia diam-diam menghubungi para wanita yang pernah berselingkuh dengannya dan memberi mereka sedikit dorongan untuk berbicara. Beberapa dari mereka bersedia mengungkapkan hubungan mereka dengan Raka di media sosial, menambah skandal yang sudah menggerogoti reputasi suaminya. Dinda juga memastikan bahwa keluarga Raka tidak akan bisa membantu. Dengan hubungan yang sudah retak, Raka tidak lagi bisa mengandalkan orang tuanya atau Siska untuk menyelamatkannya. Bahkan ketika ia mencoba meminta bantuan keuangan dari mereka, mereka menolak dengan alasan mereka sendiri sedang berjuang menghadapi masalah bisnis dan keluarga yang berantakan. Malam itu, Dinda berdiri di depan jendela, memandangi suaminya yang duduk di ruang tamu dengan wajah putus asa. Raka tidak lagi terlihat seperti pria angkuh yang dulu selalu mengabaikannya. Ia hanyalah pria yang tengah jatuh, kehilangan segalanya sedikit demi sedikit. Dinda tahu, ini belum berakhir. Ia masih memiliki langkah terakhir untuk memastikan bahwa Raka benar-benar hancur, tanpa ada kesempatan untuk bangkit lagi. Perlahan, ia tersenyum dalam kegelapan. Akhirnya, ia mulai melihat hasil dari semua rencana yang telah ia susun dengan matang. Raka masih mencoba bertahan, tapi Dinda tahu bahwa ia sudah kehilangan hampir segalanya.
Bisnisnya terancam bangkrut. Keluarganya sudah tidak lagi mendukungnya. Dan kini ia mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Namun, masih ada satu hal yang membuatnya terus bertahan. Harga dirinya sebagai seorang pria. Ia masih merasa bahwa bagaimanapun keadaannya, ia tetap bisa berdiri tegak di hadapan orang lain. Dinda tidak akan membiarkan itu. Ia ingin memastikan bahwa Raka benar-benar runtuh. Bukan hanya secara finansial, tetapi juga mental. Dinda mulai memanfaatkan kelemahan terakhir Raka, hutang judinya. Ia telah diam-diam mengumpulkan bukti transaksi ilegal yang dilakukan suaminya dengan beberapa bandar besar. Dengan sedikit manipulasi, ia mengirimkan informasi ini ke pihak yang tepat, membuat Raka berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Tidak butuh waktu lama sebelum para penagih hutang mulai berdatangan, mengancam Raka di depan umum. Dinda memastikan bahwa kejadian ini terjadi di tempat ramai, di mana rekan bisnis dan kenalannya bisa menyaksikan kehancuran pria itu. Raka yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat ketakutan. Wajahnya pucat pasi saat pria-pria berbadan besar menarik kerah bajunya, menuntut pembayaran yang tidak mungkin bisa ia lunasi. Malam itu, Raka pulang dalam keadaan babak belur, matanya penuh dengan kemarahan dan ketakutan. Ia menatap Dinda dengan pandangan curiga, seolah mulai menyadari bahwa semua kehancuran ini bukan sekadar kebetulan. Namun, Dinda hanya tersenyum lembut, menanyakan apakah ia butuh bantuan. Raka tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata penuh kebingungan. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar lemah, tanpa jalan keluar. Dinda tahu, sebentar lagi, ia akan benar-benar menyerah. Dan saat itu tiba, ia akan memberikan pukulan terakhir yang akan memastikan bahwa Raka tidak akan pernah bisa bangkit. Lagi, Raka semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Utangnya menumpuk, reputasinya hancur. Dan sekarang para penagih hutang mulai mengancam keselamatannya. Ia mencoba meminta bantuan dari beberapa teman lamanya, tapi tak ada satupun yang mau membantunya. Dinda tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir. Ia mulai menyusun rencana yang akan membuat Raka benar-benar tenggelam dalam kehancuran. Salah satu langkahnya adalah membuat Raka percaya bahwa masih ada harapan, lalu menariknya jatuh lebih dalam. Dinda berpura-pura menunjukkan kepedulian. Ia mengatakan bahwa ia akan mencoba membujuk keluarga Raka agar mau membantunya. Dengan ekspresi penuh simpati, ia meyakinkan suaminya bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Raka, yang sudah putus asa, mulai mempercayainya. Ia berharap bahwa dengan bantuan keluarga, ia bisa melunasi sebagian utangnya dan membangun kembali bisnisnya. Namun, saat Raka mencoba menemui ayahnya, ia justru mendapatkan penghinaan yang lebih besar. Pak Surya menolak mentah-mentah permintaannya dan bahkan mengusirnya dari rumah. Dinda telah memastikan bahwa pertemuan itu terjadi di tempat umum, di hadapan beberapa rekan bisnis lama Raka, agar rasa malunya semakin besar. Malam itu, Raka pulang dengan mata merah dan wajah penuh amarah. Ia menatap Dinda dengan tatapan kosong, seolah mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini semua gara-gara kamu. Ya, suaranya bergetar, penuh emosi. Tapi Dinda hanya tersenyum dingin. Gara-gara aku. Ia mendekat, menatap suaminya tepat di mata. Atau gara-gara dirimu sendiri. Raka tidak menjawab. Ia mulai menggigil. Bukan karena marah, tapi karena ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Dinda bukan lagi istri yang lemah. Ia adalah orang yang telah menghancurkannya. Dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Bab 9. Menghancurkan dengan cara yang halus. Setelah melihat Raka benar-benar putus asa, Dinda tahu bahwa waktunya semakin dekat. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa kehancuran Raka benar-benar menyakitkan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Maka, ia mulai menggunakan cara yang lebih halus. Alih-alih terus menekan suaminya, ia justru mulai bersikap lebih lembut. Ia berpura-pura menjadi istri yang peduli, yang ingin membantunya bangkit. Dengan suara penuh empati, ia mengatakan bahwa masih ada jalan keluar, bahwa ia bisa membantunya mengurus masalah-masalahnya. Raka yang sudah kehilangan segalanya mulai menggantungkan harapan pada Dinda.
Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, berbicara dengan istrinya, berharap menemukan solusi. Namun, setiap kali ia mencoba bangkit, Dinda dengan lihai membuatnya merasa semakin kecil. Ia terus mengingatkan Raka tentang semua kesalahannya di masa lalu, tentang bagaimana ia menghancurkan pernikahan mereka, tentang bagaimana keluarganya sendiri sudah tidak peduli lagi padanya. Raka, yang sudah lemah, semakin tenggelam dalam rasa bersalah dan keputusasaan. Ia mulai minum lebih sering, menghabiskan malam-malamnya dalam keadaan mabuk, mencoba melarikan diri dari kenyataan. Dinda menikmati permainan ini. Ia tidak perlu berkata kasar atau bertindak keras. Ia hanya perlu menanamkan gagasan bahwa Raka tidak lagi memiliki siapa-siapa, bahwa ia hanyalah pecundang yang tidak bisa memperbaiki hidupnya. Setiap malam, saat Raka tertidur dalam keadaan mabuk dan putus asa, Dinda tersenyum puas. Ia tahu bahwa Raka semakin dekat dengan kehancuran total, dan ketika saat itu tiba, ia akan memastikan bahwa suaminya tidak akan pernah bisa keluar dari jurang yang ia gali sendiri. Raka semakin kehilangan dirinya sendiri. Jika dulu ia adalah pria yang penuh percaya diri dan sombong, kini ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Setiap hari ia menghabiskan waktu dengan botol alkohol di tangan, tenggelam dalam pikirannya yang kacau. Ia tidak lagi pergi bekerja, tidak lagi mencoba memperbaiki keadaan. Semua orang telah meninggalkannya, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Dinda hanya mengamati dari kejauhan, menikmati bagaimana suaminya perlahan-lahan tenggelam dalam kehancuran yang ia ciptakan. Ia tidak perlu lagi berusaha, karena kini Raka sedang menghancurkan dirinya sendiri. Suatu malam, saat Dinda sedang membaca di ruang tamu, Raka datang dengan langkah gontai. Matanya merah. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan yang bercampur aduk. Dinda, kenapa kau tetap di sini? Tanyanya dengan suara parau. Semua orang sudah meninggalkanku. Kenapa kau tidak pergi juga? Dinda menatapnya sebentar sebelum tersenyum tipis. Karena aku ingin melihatmu sampai akhir. Raka, jawabnya pelan. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari sesuatu. Dinda bukan lagi wanita yang dulu ia abaikan dan sakiti. Wanita di depannya ini adalah seseorang yang lebih kuat, lebih kejam, dan lebih sabar dalam balas dendamnya. Malam itu, Raka menangis untuk pertama kalinya. Ia tidak lagi berteriak atau marah, hanya duduk di lantai dengan kepala tertunduk, seperti seseorang yang sudah menyerah pada hidup. Dinda tidak merasa kasihan, sebaliknya, ia merasa puas. Semua luka yang ia pendam selama bertahun-tahun kini telah terbayarkan. Namun, ia tahu bahwa ini belum benar-benar selesai. Masih ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan untuk memastikan bahwa Raka benar-benar jatuh dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dinda tahu bahwa meskipun Raka sudah hancur, masih ada satu hal yang bisa membuatnya bertahan, harapan. Sekecil apapun itu, selama Raka masih memiliki harapan untuk bangkit, maka kehancurannya belum sempurna. Maka, Dinda memutuskan untuk merenggut harapan terakhir itu dengan cara yang paling menyakitkan. Ia mulai berbicara dengan nada lembut, seolah-olah masih ada kesempatan bagi Raka untuk memperbaiki semuanya. Ia mengatakan bahwa jika Raka benar-benar ingin berubah, ia akan membantunya. Dinda berpura-pura menjadi satu-satunya orang yang masih peduli padanya, memberikan harapan bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Raka, yang sudah sangat putus asa, mulai mempercayai kata-kata Dinda. Ia mulai berusaha untuk bangkit, meskipun dengan susah payah. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan lama, mencoba mencari pekerjaan atau peluang bisnis baru. Ia bahkan mulai mengurangi minumnya dan berusaha terlihat lebih rapi. Dinda membiarkannya berpikir bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi di saat Raka mulai percaya bahwa ia bisa kembali berdiri, Dinda memberikan pukulan terakhirnya. Ia diam-diam memastikan bahwa setiap kesempatan yang Raka coba bangun berakhir dengan kegagalan. Setiap pekerjaan yang ia lamar selalu berujung pada penolakan. Setiap teman yang ia hubungi selalu menghindarinya. Semua itu terjadi karena Dinda telah lebih dulu memastikan bahwa tidak ada lagi tempat bagi Raka untuk kembali. Saat Raka menyadari bahwa usahanya sia-sia, ia benar-benar menyerah. Ia tidak lagi mencoba. Tidak lagi berharap. Matanya kosong.
Wajahnya pucat, dan ia hanya duduk diam di sudut kamar tanpa bicara. Dinda melihatnya dengan tatapan puas. Inilah yang ia tunggu-tunggu, bukan hanya kehancuran finansial atau reputasi, tetapi kehancuran mental. Ia telah berhasil membuat Raka kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Kini, yang tersisa hanyalah seorang pria yang sudah tidak lagi memiliki tujuan, tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Setelah memastikan Raka benar-benar kehilangan segalanya, Dinda tahu bahwa saatnya telah tiba. Ia tidak perlu lagi berada di sisinya. Selama ini, ia tetap tinggal hanya untuk menyaksikan kehancurannya dari dekat. Tetapi kini Raka bahkan tidak menyadari keberadaannya lagi. Ia seperti mayat hidup, berjalan tanpa arah, hanya menatap kosong ke depan setiap harinya. Tidak ada lagi yang bisa ia hancurkan, karena yang tersisa hanyalah cangkang kosong dari pria yang dulu pernah menyakitinya. Maka, Dinda memutuskan untuk menghilang dari hidupnya. Ia mulai mengemas barang-barangnya, tetapi ia tidak pergi diam-diam. Ia ingin Raka tahu bahwa ini adalah akhir. Malam itu, ia berdiri di depan suaminya yang tengah duduk di sofa dengan mata kosong. "Aku akan pergi, Raka," ucapnya pelan. Raka tidak langsung bereaksi, seolah-olah kata-kata itu butuh waktu untuk masuk ke dalam pikirannya. Setelah beberapa detik, ia mengangkat wajahnya dan menatap Dinda dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kenapa?" Suaranya hampir seperti bisikan. Dinda tersenyum dingin. "Karena tugasku sudah selesai." Raka tidak menahan Dinda, tidak memohon agar ia tetap tinggal. Ia hanya menatapnya dengan mata yang penuh kehampaan, lalu menunduk kembali, seolah menerima nasibnya begitu saja. Dinda keluar dari rumah itu tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, balas dendam yang sempurna. Ia meninggalkan Raka sendirian, tanpa siapa-siapa, tanpa harapan, tanpa masa depan. Ia tahu bahwa setelah ini, Raka hanya akan tenggelam lebih dalam-dalam kehancurannya sendiri. Dan bagi Dinda, itu adalah akhir yang paling memuaskan. Dinda melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Ia telah menutup bab dalam hidupnya yang penuh dengan rasa sakit dan penghinaan. Kini, ia memiliki kebebasan yang selama ini ia dambakan. Dengan tabungan yang telah ia kumpulkan secara diam-diam, ia memulai hidup baru di tempat yang jauh dari bayangan masa lalunya. Ia menyewa apartemen kecil di kota lain, mulai bekerja, dan perlahan-lahan menikmati hidupnya tanpa tekanan dari keluarga suaminya atau rasa sakit yang dulu selalu menghantuinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dinda bisa bernapas lega. Ia tidak perlu lagi berjalan dengan hati penuh luka, tidak perlu lagi menunggu perhatian dari seseorang yang tidak pernah menghargainya. Ia bisa melakukan apapun yang ia mau, berteman dengan siapapun, dan menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan tenang, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama menikah dengan Raka. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa takut, hanya kedamaian yang perlahan-lahan mulai memenuhi hidupnya. Namun, meskipun ia telah pergi, Dinda tahu bahwa namanya masih akan terus terngiang di benak Raka. Setiap kehancuran yang dialami pria itu adalah hasil dari rencananya, dan ia yakin bahwa Raka akan menghabiskan sisa hidupnya dengan menyadari bahwa semua yang terjadi padanya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Itu adalah hukuman yang lebih kejam daripada kematian, hidup dalam penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Dan bagi Dinda, itu adalah kemenangan sejati. Hari-hari Dinda berjalan lebih tenang. Ia tidak lagi dihantui oleh kemarahan atau dendam, karena semua itu telah ia lepaskan bersama kehancuran Raka. Namun, ada satu hal yang tidak ia duga. Bayangan masa lalu ternyata tidak sepenuhnya menghilang. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di balkon apartemennya menikmati udara malam, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal menghubunginya. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkatnya. "Dinda," suara itu parau, lemah, dan penuh dengan kepedihan. "Raka." Dinda tidak menjawab, hanya mendengarkan. Dari napasnya yang berat, ia tahu bahwa pria itu mungkin dalam kondisi yang sangat buruk. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Suara Raka bergetar. "Kau sudah menghancurkanku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi."
Aku tidak punya apa-apa lagi. Ada jeda panjang sebelum Raka melanjutkan. Suaranya semakin pelan. Apakah ini cukup untukmu? Dinda menghela napas pelan. Ia sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi. Raka akhirnya menyadari betapa besarnya kehancuran yang menimpanya. Dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Tapi Dinda tidak merasakan kepuasan seperti yang ia bayangkan. Ia tidak merasa kasihan. Tapi ia juga tidak merasa bangga. Ia hanya merasa kosong. Aku sudah lama berhenti peduli. Raka, jawabnya dengan suara tenang. Hidup atau matimu bukan urusanku lagi. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia memutus panggilan itu. Ia menatap ponselnya sebentar sebelum meletakkannya di meja, lalu menyesap teh hangatnya. Tidak ada lagi rasa benci di hatinya, hanya ketenangan. Masa lalunya telah berakhir, kini, hanya ada masa depan. Setelah percakapan terakhir itu, Dinda tidak pernah lagi menerima telepon dari Raka. Tidak ada pesan, tidak ada berita. Ia tidak peduli untuk mencari tahu apakah pria itu masih hidup atau sudah menyerah pada nasibnya. Bagi Dinda, Raka telah mati sejak malam ia meninggalkan rumah itu. Tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang lagi. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, kebebasan dan kedamaian. Hari-hari berlalu, dan Dinda semakin sibuk dengan kehidupannya yang baru. Ia mulai membangun bisnis kecilnya sendiri. Sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa ia lakukan karena selalu hidup di bawah bayang-bayang Raka dan keluarganya. Ia menemukan orang-orang yang menghargainya, teman-teman yang tidak memandangnya rendah seperti dulu. Ia mulai menikmati hidup, bukan lagi sekadar bertahan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bahagia. Suatu pagi, saat ia sedang duduk di kafe favoritnya, ia melihat keluar jendela dan tersenyum. Matahari bersinar cerah, dan angin bertiup lembut. Tidak ada lagi beban di hatinya. Tidak ada lagi dendam yang perlu ia pikul. Ia telah memenangkan pertempuran tanpa harus mengotori tangannya dengan darah. Kemenangan terbaik adalah melihat orang yang pernah menyakitinya hancur karena perbuatannya sendiri. Kini, hidupnya sepenuhnya miliknya sendiri. Tidak ada lagi luka di balik senyuman, hanya kebebasan yang sesungguhnya. Dendamku telah usai. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu. Tidak lagi dihantui oleh luka yang pernah mereka tinggalkan. Flashback singkat. Momen-momen saat Raka kehilangan segalanya. Saat Dinda berjalan pergi tanpa menoleh. Dan saat ia menerima telepon terakhir dari Raka. Beberapa orang belajar dengan cara yang lembut. Tapi ada juga yang hanya bisa mengerti setelah kehilangan segalanya. Dinda melangkah keluar dari kafe, mengenakan kacamata hitam, berjalan dengan percaya diri di bawah sinar matahari. Balas dendam bukan tentang menghancurkan, tapi tentang membebaskan diri. Dan aku memilih untuk hidup, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri.